kabar? Alhamdulillah sehat semua ya nak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tangannya di atas meja yang rapi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa anak-anak? Gak ada yang tahu. Kita akan belajar tentang kerjasama dalam lingkungan tetangga. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita dapat memahami kerjasama dalam lingkungan tetangga. Kita mempunyai pengalaman. Kita dapat memahami sistem gotong royong dan kita mengetahui apa saja bentuk gotong royong dalam lingkungan tetangga. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu yuk. Kita akan bernyanyi naik-naik ke puncak gunung. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Hore! Nah, agar kita lebih bersemangat lagi, kita bernyanyi sambil menggerakkan alat tubuh kita ya anak-anak. Ya, 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Hore! Sekarang kita akan belajar tentang kerjasama dalam lingkungan tetangga. Kerjasama dalam lingkungan tetangga yaitu suatu lingkungan yang dihuni oleh banyak orang, disebut dengan masyarakat. Setiap anggota masyarakat tidak dapat hidup sendiri. Kita saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Apabila tetangga membutuhkan bantuan, kita harus memberi bantuan. Begitu juga jika kita butuh bantuan, tetangga akan membantu kita. Inilah yang disebut kerjasama dalam lingkungan tetangga. A. Pengalaman sebagai anggota keluarga. 1. Membuat rumah. Rumah didirikan dengan cara bergotong royong. Gotong royong adalah kerjasama tanpa upah. Gotong royong mendirikan rumah biasanya dilakukan di pedesaan. Para bapak mendirikan rumah, ibu-ibu memasak di dapur. Dengan gotong royong, pekerjaan akan cepat terselesaikan. Ada semboyan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, suatu pekerjaan baik yang berat maupun yang ringan selalu dikerjakan bersama-sama. 2. Kerja bakti kampung kebersihan. Kampung merupakan tanggung jawab semua warga kampung. Kerja bakti biasanya dilaksanakan pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan oleh semua warga kampung. Anak-anak juga ikut membantu. Ada yang menyapu, mencabuti rumput, dan bapak-bapak membersihkan parit. Biasanya jalannya kerja bakti dipimpin oleh Bapak RT. Para pemuda dan pemudi yang tergabung dalam Karang Taruna juga sering mengadakan kerja bakti. Biasanya dipimpin oleh Ketua Karang Taruna. 3. Menjaga keamanan lingkungan. Semua orang ingin hidupnya aman. Keamanan lingkungan jadi tanggung jawab bersama. Di kampung dibentuk sistem keamanan lingkungan yang sering disebut Siskampling. Semua warga harus ikut Siskampling. Kegiatan Siskampling adalah ronda malam. Ronda malam dilakukan secara bergilir. Giliran ronda telah dibuat jadwal.
Jika tidak ikut ronda, akan mendapat sanksi atau denda. Pos ronda merupakan tempat berkumpulnya petugas Siskampling sebelum dan sesudah berkeliling. Petugas ronda berkeliling sambil membunyikan kentongan. Kentongan merupakan alat komunikasi tradisional. Kentongan banyak digunakan di desa. Cara memukul kentongan ada aturannya. Pukulan kentongan sudah disepakati di masyarakat. Pukulan yang sudah dikenal masyarakat adalah pukulan 1 kali, artinya keadaan berbahaya. Pukulan 2 kali, artinya ada orang kecurian. Pukulan 3 kali, artinya kebakaran. Pukulan 4 kali, artinya banjir. Pukulan 5 kali, artinya kehilangan hewan. Pukulan 6 kali, artinya harus waspada. Pukulan 7 kali, artinya orang meninggal. Pukulan darah muluk adalah pukulan secara berulang-ulang dengan semakin cepat dan melemah kembali. Pukulan darah muluk ini artinya orang diminta berkumpul. 4. Membantu orang hajat. Orang punya hajat tentu akan mengundang banyak orang. Contohnya, pesta perkawinan, hitanan, ulang tahun, dan pesta lainnya. Pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan sendiri. Orang yang punya hajat biasanya minta bantuan tetangganya. Para tetangga pun membantu dengan ikhlas. Bantuan itu dapat berupa tenaga, harta, dan pikiran. Pembagian tugas dilakukan oleh panitia khusus. Pekerjaan diselesaikan dengan gotong royong. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan. B. Gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia, dibagi menjadi 2 jenis. 1. Jenis gotong royong dalam keadaan susah. Jenis gotong royong dalam keadaan susah yaitu 1. Saat kematian. 2. Saat terkena musibah atau bencana. 3. Saat tetangga sakit. 4. Saat orang kecelakaan. Selanjutnya, jenis gotong royong dalam keadaan senang. Jenis gotong royong dalam keadaan senang yaitu 1. Saat pesta pernikahan. 2. Saat pesta ulang tahun. 3. Saat acara syukuran. C. Pengalaman dalam melaksanakan kerjasama di lingkungan tetangga. Setiap tanggal 17 Agustus diadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Untuk memeriahkan peringatan itu, biasanya para remaja mengadakan berbagai perlombaan. Contohnya, lomba lari kelereng, lomba memukul air, dan lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Perlombaan biasanya diikuti anak-anak dan para remaja. Persiapan dilakukan secara gotong royong, baik persiapan untuk lomba maupun kebersihan lingkungan. D. Manfaat kerjasama di dalam lingkungan tetangga. Bekerja sama di lingkungan tetangga sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri, dapat menerapkan pengetahuan yang baik, menjadi percaya diri, orang lain mempercayai kita, kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Manfaat kerjasama sebagai berikut. 1. Memupuk rasa persatuan. 2. Pekerjaan menjadi ringan. 3. Pekerjaan cepat selesai. Dan 4. Meringankan beban orang lain. Hari ini kita belajar sampai di sini dulu ya Nana. Minggu depan kita lanjut lagi. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong, tidak boleh sombong, harus murah senyum, dan saling membantu bergotong royong agar pekerjaan berat menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebelum kita pulang, kita rapikan dulu buku-bukunya, dimasukkan di dalam tas ya anak-anak, supaya keadaannya rapi. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tangannya di atas yang meja yang rapi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga belajar pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak.
Jangan lupa kita harus tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.